Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah tipografi ya. Tipografi ini mata kuliah baru bagi saya. Saya baru pertama kali mengajar ini sehingga masih banyak belajar juga. Baik, kita akan awali pertemuan kita ini dengan mengetahui deskripsi mata kuliah ya. Nah, sebenarnya mata kuliah tipografi itu apa ya? Kuliah tipografi ini adalah kuliah untuk memahami prinsip dasar dari tipografi. Nanti kita akan juga mengulas ya sebenarnya tipografi itu apa. Kemudian kuliah ini juga untuk memahami istilah penting atau terminologi yang biasa digunakan di tipografi serta berlatih merancang huruf. Sehingga bisa kita simpulkan sebenarnya mata kuliah tipografi ini dan mayoritas mata kuliah yang ada di desain komunikasi visual sebenarnya itu campuran ya antara teori dan praktik sekaligus. Jadi ini juga yang akan kita lakukan di mata kuliah tipografi ini. Baik, sebelum kita ke tipografi ya, sebenarnya posisi mata kuliah ini apa ya? Ini bisa saya terangkan seperti ini. Ketika kita belajar tentang komunikasi visual ya, paling tidak kita menggunakan dua bahasa yang kita terapkan di komunikasi visual, yaitu visual dan verbal. Tata bahasa visual ini bisa kita pelajari di mata kuliah bahasa visual. Namun untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini saya juga agak lupa juga apakah mata kuliah ini termasuk ada atau enggak. Kalau kurikulum yang sebelum ini mata kuliah ini ada ya, bahasa visual itu ada dan saya juga yang mengampu sehingga antara bahasa visual dan tipografi itu sebenarnya related ya, saling berkaitan karena bahasa visual itu menerangkan tentang bahasa gambar dan tipografi itu mempelajari atau mengolah bahasa verbal. Ini relevansinya di situ. Kemudian kita beralih ke capaian pembelajaran ya atau learning outcomes. Nah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah mahasiswa terbiasa melihat dan mengenali karakteristik huruf. Nah, ini penting karena huruf ini kita jadikan sebagai kajian utama di tipografi. Sehingga kita perlu biasa melihat, kemudian kita juga perlu mengenali karakteristik huruf. Dan setidaknya setelah kuliah selesai kuliah tipografi ini teman-teman bisa punya perbendaharaan jenis huruf yang lumayan lah ya. Jadi tahu bedanya Arial, Times New Roman, Garamond, Bodoni, Helvetica ya, seperti itu. Jadi tahu masing-masing karakteristiknya. Kemudian siswa mampu menjelaskan definisi tipografi. Nah, ini penting. Kita harus paham betul sebenarnya apa yang kita pelajari di sini itu apa ya. Tipografi itu apakah berbeda dengan atau bagaimana kaitannya dengan typeface, dengan font, dengan lettering, dengan sign. Nah, itu perlu kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah siswa mengetahui sejarah huruf tipografi. Nah, ini penting ya. Antara huruf dan tipografi itu dua hal yang berbeda ya, karena tipografi sendiri baru ditemukan ketika ada movable printing types ya, atau apa itu dulu di Cina ya, nanti akan kita ulas di sejarah huruf dan sejarah tipografi. Kemudian kita juga mengetahui anatomi huruf ya, jadi huruf itu punya anatomi, bukan hanya manusia.
Ini juga sebenarnya belajar di kafe itu sangat kompleks ya. Kita juga belajar anatomi huruf selain belajar anatomi manusia ketika kita menggambar uh, proporsi manusia itu ya. Kemudian kita belajar terminologi, istilah-istilah penting di tipografi. Kita juga belajar fungsi huruf ya. Kemudian yang terakhir, capaian pembelajaran yang terakhir adalah kita mampu mengeksplorasi dan bereksperimen dengan huruf. Nah, ada 5 buku ya yang saya buat ketika yang jadi panduan saya untuk belajar tipografi dan mengajar mata kuliah yang baru ini. Ini yang pertama adalah buku dari Alan Lupton ya, judulnya Thinking with Type, itu tahun 2010. Buku ini saya anggap sangat komprehensif ya, jadi sangat lengkap. Saya kurang tahu mungkin ini ada yang jual atau enggak ya, mungkin di toko buku impor mungkin ada. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan Basic Typography, Using Type punya Michael Harkins. Kemudian yang ketiga saya menggunakan Type Rules, ini berisi panduan-panduan ya atau aturan dari tipografi. Kemudian yang keempat saya menggunakan The Fundamentals of Typography, yang ditulis oleh, ini sering kita baca bukunya ya, punya Kevin Ambrose sama Paul Harris. Karangan dua orang ini memang banyak sekali, bukan hanya tipografi tapi juga macam-macam. Kemudian yang kelima ini Typography Referenced ya, punya Alan Haley. Nah, 5 buku ini yang sering saya buka-buka ya ketika saya membuat materi ini. Jadi materi ini yang akan kita pelajari ini saya susun dari ke-5 buku itu. Kenapa tidak menggunakan buku bahasa Indonesia ya? Sebenarnya ada banyak buku bahasa Indonesia ada. Teman-teman silakan beli, bisa beli online atau ke toko buku langsung ada yang bahasa Indonesia. Cuman karena buku saya yang itu ketumpuan dan saya belum sempat nyari ya, daripada tidak selesai-selesai saya buka aja buku yang 5 tadi itu. Oke, untuk grading, untuk penilaian tugas maupun keaktifan ini paling tidak ada 3 hal ini ya. Jadi proses desain teman-teman nanti, kemudian karyanya, kemudian termasuk perilaku. Nah, ini juga yang akan jadi pertimbangan untuk melakukan penilaian. Nah, sekarang kita akan mulai ke tipografi ya. Nah, ini seperti ini. Ini saya beri penjelas ya, bahwa sebenarnya kita tidak akan membuat dikotomi atau kita tidak akan melakukan pengkotak-kotakan ya. Namun yang akan kita lakukan ini penting karena kita perlu membuat sesuatu hal itu jelas ya, sehingga kita tidak pada posisi itu miskonsepsi apakah misalkan lettering itu termasuk tipografi, nah ataukah itu dua hal yang berbeda. Ini perlu kita pahami betul agar kita paham apa yang kita pelajari dan apa yang mungkin tidak kita pelajari di mata kuliah tipografi ya. Karena ada kalanya misalkan kita terlalu mendalam ke lettering tapi kita melupakan yang justru esensial di tipografi, sehingga seharusnya mata kuliahnya itu lettering bukan tipografi ya. Itu seperti itu. Oke. Ini saya susun aja ya definisi tipografi ini. Jadi menurut saya sebenarnya tipografi itu apa ya? Tipografi itu menurut saya dia adalah kegiatan ya. Jadi dia kata kerja untuk kegiatan menyusun huruf ya. Kegiatan menyusun huruf, kata, dan reproduksinya. Reproduksi itu pengulangan, memperbanyak dengan standar yang sama ya. Nah, itu reproduksi.
Sehingga tipografi itu adalah kata kerja untuk menyusun huruf ya, atau kegiatan menyusun huruf, kata, dan reproduksi dengan menggunakan alat mekanis. Nah, ini bedanya dengan yang lain ya, atau mungkin lettering. Lettering apakah bisa menggunakan alat? Bisa ya. Tapi tipografi itu wajib menggunakan alat, entah itu alat mekanis maupun alat digital ya. Kalau awalnya ketika ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, dia menggunakan alat mekanis ya, alat mekanis yang hampir mirip dengan sablon tapi dipres ya, dan dia punya huruf-huruf yang sangat kecil dari logam. Nah, itu menggunakan alat mekanis ya. Di sini saya tulis movable type printing. Ini menggunakan alat mekanis ketika awal ditemukannya sejarah tipografi. Kemudian kalau saat ini kita menggunakan aplikasi ya. Saya ragu yang saya tulis word processor ini, saya baru ingat apakah ada di word processor atau Microsoft Word itu fitur untuk leading, tracking, kerning. Nah, itu saya rasa tidak ada, sehingga mungkin ini kurang tepat juga kalau kita menggunakan Microsoft Word. Yang betul mungkin kita menggunakan aplikasi desktop publishing ya, seperti Adobe InDesign atau Corel Express. Dan juga aplikasi untuk merancang huruf digital seperti FontLab dengan standar terukur dan konsisten. Nah, ini maksud saya, direproduksi dengan standar terukur dan konsisten. Ini yang tidak bisa dilakukan ketika kita menggunakan huruf dengan manual atau dengan tangan ya. Nah, ini ada penjelasannya. Mengapa menggunakan alat atau aplikasi? Karena tipografi itu selalu berhubungan dengan reproduksi. Baik itu cetak ya, misalkan buku. Jadi buku dicetak berapa eksemplar, koran dicetak berapa ribu eksemplar, tapi dengan standar yang terukur dan konsisten. Semuanya sama ya, baik judul, subjudul, kolom, itu semuanya sama. Sama ukuran paragraf, sama ukuran huruf, sama jenis hurufnya. Nah, itu maksud saya, itu yang dinamakan tipografi ya. Dan tipografi itu berbeda dengan lettering yang sifatnya personal. Masing-masing orang punya karakteristik tersendiri, dan lettering hampir tidak punya konsistensi ya. Misalkan kita membuat lettering untuk greeting, untuk kartu ucapan Idul Fitri misalkan, kita menggunakan manual dengan tangan atau bisa juga dengan mouse pen ya, itu bisa, tapi dia hampir tidak punya konsistensi ketika kita harus membuat karya yang sama di beberapa media yang berbeda. Itu pasti ada perbedaan, kecuali nanti hurufnya kita buat lewat FontLab ya, itu bisa. Jadi nanti akan kita ulas lebih lanjut sebenarnya perbedaannya dengan lettering di mana ya. Nah, saya juga baru sadar bahwa ternyata ketika kita belajar tipografi ini, harusnya idealnya kita sudah belajar dulu yang namanya mata kuliah komputer grafis ya, baru kita belajar tipografi. Karena kalau kita belajar tipografi tanpa menerapkannya itu ke aplikasi ya, entah itu ke Adobe InDesign atau Illustrator atau FontLab, maka yang kita pelajari itu ya hanya kurang lengkap, kurang komprehensif ya. Jadi kita hanya belajar karakteristik huruf tapi tidak menerapkannya ke aplikasi. Kita tidak paham bagaimana caranya kerning, leading, tracking melalui aplikasi. Sehingga ini saya rasa harusnya kita belajar dulu komputer grafis ya, baru kemudian kita belajar tipografi, baru diterapkan ke mata kuliah desktop publishing. Nah, itu mungkin urut-urutannya seperti itu ya. Oke,
Ini ada 3 hal yang sering kita temui ketika kita membicarakan tipografi ya, terutama ini saya beri warna yang berbeda agar kita paham bahwa ini sebenarnya bukan termasuk dari tipografi ya. Yang kuning ini bukan termasuk tipografi. Sementara yang 2 warna yang sama ini dia selalu diulas ketika kita membicarakan tipografi. Yang pertama kita akan mengulas lettering ya. Nah, sebenarnya lettering itu apa ya? Kalau kita lihat terjemahannya di googling ya, terjemahan bebasnya, ini yang saya susun ulang ya. Lettering itu seni menggambar huruf. Menggambar huruf ya. Jadi bukan hanya menulis agar dia punya tingkat keterbacaan yang baik, tapi dia lebih menggambar huruf. Huruf dianggap sebagai bentuk seni ya, di mana setiap huruf dalam frase atau dalam kalimat atau kata itu bertindak sebagai ilustrasi. Setiap huruf dibuat dengan memperhatikan detail dan memiliki peran unik dalam komposisi. Nah, lettering biasanya digunakan bukan untuk keperluan reproduksi massal atau online ya, karena tidak punya konsistensi antar huruf. Tapi beda halnya ketika dia direproduksi itu dengan satu karya, misalkan seperti ini ya, satu karya utuh. Nah, ini dia diproduksi secara digital. Bisa, misalkan desainer ini membuatnya secara digital, dia pakai mouse pen. Nah, tinggal direproduksi itu gampang, artinya dia mau membuat diekspor ke TIFF atau ke JPEG berapa kali bisa. Tapi maksud saya reproduksi itu seperti ini. Bisakah dia membuat huruf L, R, A ya, praktis ini dengan konsistensi yang sama dan terukur, hurufnya P sama, jarak antara huruf P dan R dan E sama? Apakah bisa? Ketika tidak bisa, berarti dia bukan tipografi ya. Dia bukan tipografi, tapi dia lettering atau sign writing atau yang lain, dan ini bukan termasuk tipografi. Nah, ini miskonsepsi yang mungkin kita selama ini juga belum paham betul, sehingga apa yang kita pelajari itu juga belum fokus ya, belum komprehensif. Nah, di samping ini adalah contoh ya, contoh dari yang namanya lettering. Nah, ini saya ambil dari kelima buku, saya lupa buku yang mana ya. Ini karya dari Edward Vela ya. Beliau sudah sangat sepuh memang, dan tapi karyanya keren. Beliau pernah memenangkan penghargaan juga beberapa kali, dan karyanya tersimpan di Modern Museum Art ya, MoMA ya, singkatannya apa lupa saya. Ini the individuality of hand lettering can allow the artist's drawing style to act as a visual signature. Sehingga signaturnya Edward Vela itu ya, Ed Vela ini signaturnya, gaya visualnya Edward Vela itu memang seperti ini. Dia seperti tulisan anak kecil yang kadang juga kurang terlihat dan ada ilustrasinya yang tidak kita ketahui betul ini gambar apa ya. Itu memang gayanya Edward Vela seperti ini ya. Sehingga lettering ini bisa jadi menampilkan gaya visual yang dimiliki oleh desainer. Nah, ini juga contoh dari lettering ya. Nah, ini kita bisa lihat dia membuat ilustrasi, bukan hanya menulis, tapi dia menggambar ya, menggambar huruf. Nah, oke, itu contoh ilustrasi. Nah, ini juga ada contoh ya. Ini contoh dari screen print ya, jadi sablon, karya sablon punya desainernya Nolan Strauss. Dua-duanya yang buat Nolan Strauss. Ini bisa kita lihat
huruf ini yang disusun melingkar ya, ini termasuk lettering ya, ini termasuk lettering. Apakah bentuknya terinspirasi dari typeface? Nah, ini yang perlu dipelajari ulang ya, yang perlu dipelajari ulang. Nah, ini ditulis di sini ya. Lettering is the basis of many digital typefaces. Sehingga lettering itu jadi inspirasi bagi type designer ya untuk membuat typeface ya. Jadi lettering itu jadi inspirasi bagi desainer untuk membuat typeface. Nah, seperti itu. Ini juga karya dari Nolan Strahl sama ya, yang kanan ini. Ini juga bisa kita lihat ya, hurufnya ini termasuk dari lettering ya. Oke. Nah, ini lettering itu bisa meniru ya, atau mengembangkan dari typeface yang sudah ada, atau dia juga bisa menggambar atau menulis sesuai keinginan desainer itu sendiri. Nah, dia ketika membuat typeface bisa pakai langsung pakai tangan ya, seperti orang buat kaligrafi itu. Kemudian bisa juga dengan perangkat lunak. Nah, itu tidak masalah. Yang jelas dia tidak punya konsistensi. Dia lebih banyak menggambar dengan huruf ya. Nah, itu yang membedakannya dengan tipografi. Nah, ini adalah karya ya abad 19. Ini karya yang sangat bagus juga ya. Yang atas ini dibuat dari pena ya, ini penwork yang atas. Kemudian yang bawah itu adalah dipahat ya, dipahat. Jadi batu yang dipahat ya, ini stone carving. Ini are not examples of typography. Ini bukan contoh tipografi ya. Ini bukan contoh tipografi. Tapi bagaimanapun juga pengaruh dari keterampilan ini, kerajinan membuat huruf ini, itu menginspirasi desainer untuk membuat huruf. Jadi saling menginspirasi ya. Ada kalanya lettering seperti ini menginspirasi desainer membuat typeface. Ada kalanya typeface yang sudah jadi menginspirasi desainer juga untuk membuat lettering ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa langsung paham, lantas kebernya warung pecel lele Lamongan itu ya, itu lantas tipografi ataukah lettering ya? Jawabannya tergantung medianya. Kalau dia dilukis seperti ini ya, dia dilukis seperti ini, dan ketika dia harus membuat salinan yang juga harus sama ya, dan dia tidak bisa membuat konsistensi yang standar dan terukur, berarti ini lettering ya. Ini lettering, atau disebut juga sign writing. Sign writing, jadi papan pelang nama toko ya. Kalau teman-teman tahu toko yang masih otentik ya, toko yang biasanya jadul kuno itu, dia membuat papan pelang namanya itu dari tangan, dilukis tangan, dicat pakai tangan. Nah, itu sign writing ya. Sign writing hampir sama seperti lettering. Sehingga bisa kita pastikan, nah seperti ini bukan tipografi ya, bukan tipografi. Karena dia ditempel juga, kita juga sulit untuk ngatur jarak antar huruf ya, jarak antar spasi itu akan sulit juga. Nah, ini adalah penjelasan dari lettering. Apakah kita akan mengulas lettering nanti? Ya bisa saja, saya juga belum
paham betul, tapi yang jelas kita tidak terlalu fokus ke lettering karena mata kuliah kita tipografi ya. Nah, kemudian ini juga istilah yang sering kita dengar tapi kita belum paham betul ya bedanya dengan tipografi dengan font itu apa sih. Nah, typeface ya, gini, typeface itu berkaitan dengan font. Jadi di tipografi itu yang kita pelajari ada typeface, ada font. Typeface itu desain visualnya atau bentuknya yang kita lihat pakai mata. Oh, kalau Arial itu ABC-nya seperti ini. Kalau Times New Roman itu seperti ini. Kalau Comic Sans itu seperti ini. Helvetica seperti ini dan seterusnya. Itu adalah typeface. Nah, kalau font itu mekanisme untuk menampilkan di layar maupun ketika untuk mencetak ya. Ini akan kita ulas setelah ini. Gini, kita pahami dulu tentang typeface ya. Ini saya buat ilustrasi aja sederhana. Saya dulu pernah membimbing tugas akhir ya, punya kakak tingkatmu itu. Jadi dia membuat huruf yang terinspirasi dari ukiran Jepara. Karena dia terinspirasi dari dari ukiran Jepara dan dia membuat itu hanya bentuknya saja yang dilihat ya, sehingga judul tugas akhirnya itu membuat typeface ya. Jadi typeface yang terinspirasi dari seni ukir Jepara, bukan membuat font. Kalau membuat font, dia harus membuat huruf tersebut yang dilihat typeface-nya itu secara digital. Sehingga ada beberapa format itu ya, TrueType font, ada apalagi itu. Nah, itu baru font. Kalau yang dilihat kita lihat bentuknya itu baru typeface ya. Nah, ini loh, typeface ya, agar bisa jadi font itu perlu tahapan lagi. Tahapannya apa? Nah, ini. Misalkan typeface yang tadi dibuat oleh bimbingan saya ini diproses pakai aplikasi FontLab sehingga jadi font digital. Nah, itu baru namanya font. Kalau bentuknya sendiri yang terinspirasi dari ukiran Jepara itu typeface. Nah, font itu mekanisme untuk typeface agar bisa dibaca dan dicetak melalui komputer atau gawai. Ya, kita bisa kalau ponsel zaman sekarang itu fontnya bisa di edit ya, melalui theme. Jadi Anda download tema atau download font. Nah, itu kemudian Anda gonta-ganti ponselmu. Itu font. Atau Anda mau nginstall font free font ya, atau beli. Anda dapat job, Anda dapat proyek, kemudian Anda ingin membuat font yang sangat eksklusif, Anda beli online. Nah, kemudian Anda install. Nah, itu font, itu bukan typeface ya. Itu font. Oke. Nih. Coba kita contoh lihat contoh. Nah, ini abad ke-18 ya, membuat typeface. Ini adalah rancangan huruf typeface ya, yang kita lihat huruf A, uppercase itu seperti ini, lowercase seperti ini. Itu typeface ya. Misalkan huruf ini Roman print. Ini nama typeface-nya Roman print. Itu seperti ini. Nah, kalau ini Anda olah di FontLab, aplikasi FontLab, kemudian jadi huruf digital, itu baru namanya font. Ya, itu baru namanya font. Nah, ini such alphabets influence the typeface designs of Baskerville, Didot, Bodoni. Jadi beberapa typeface yang dibuat oleh font designer waktu abad 18 itu menginspirasi saat ini untuk orang membuat huruf-huruf font ya. Jadi typeface menginspirasi untuk membuat font. Nah, ini contoh lagi dari typeface ya. Ini adalah bedakan. Ini font namanya
Casaways ya. Ini typeface desainernya ini Ken Barber dari House Industries. Typeface yang mana? Yang atas ini. Nah, ini typeface ini ya. Ini typeface masih dibuat pakai tangan, pakai pensil di buku milimeter. Nah, ini typeface dan ini akan kita lakukan nanti untuk exercise ya. Kemudian font engineeringnya itu beda lagi ya. Font engineering ini bedakan typeface designer dan font engineer. Typeface designer itu yang menggambar ini, lah font engineer-nya yang membuatnya ke huruf digital yang bawah hitam ini. Nah, ya sudah jelas ya. Nah, ini maksud saya seperti ini. Jadi kita paham betul apa yang akan kita pelajari. Nah, lalu font itu apa ya? Kalau font itu apa? Font ini seperti ini. Font itu mekanisme untuk menampilkan typeface. Mekanisme untuk menampilkan typeface, di mana typeface itu kita tahu adalah bentuknya atau visualnya ya. Pada era mesin cetak Gutenberg, nanti kita akan ketahui sebenarnya mesin cetak Gutenberg itu yang mana sih ya. Tapi gini, kalau teman-teman juga sudah kuliah teknologi cetak ya, kalau mungkin semester kemarin atau semester ini ikut kuliah teknologi cetak, pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya sejarah huruf dan sejarah percetakan. Itu sudah sangat familiar karena kan dijelaskan di situ di mata kuliah tersebut. Nah, pada era mesin cetak Gutenberg, font itu berupa kepingan huruf logam ya. Jadi untuk bisa membuat tulisan itu huruf-huruf itu disusun ya. Nah, fontnya itu yang bagaimana? Yang kepingan huruf. Kalau teman-teman masih ingat mesin ketik ya, itu kan ada ujungnya besi-besi, kemudian ada hurufnya yang nonjol-nonjol. Itu font pada era mesin ketik atau pada era mesin cetak Gutenberg ya, itu font. Tapi kalau pada era digital, kita pakai laptop, kita pakai gawai, font itu digital ya. Font itu digital, bukan berbentuk besi seperti itu. Nah ini ya, saya tulis juga perbedaan antara font Bodoni, Garamond itu adalah pada typeface-nya, pada bentuk hurufnya, sekaligus pada kepingan huruf logamnya ya. Pada typeface sekaligus font bentuknya ya, paham ya. Nanti kita pelan-pelan akan mulai jelas lah. Nah, pada era digital sekarang ini, font itu software ya yang bisa kita install, mirip seperti software. Bisa kita install ke ponsel tadi, bisa ke laptop, itu bisa kita install ya, yang namanya font itu. Kita juga bisa edit bentuk typeface-nya. Ya, misalkan kita pakai Bodoni, kita ngetik Illustrator, kemudian kita custom untuk membuat logo. Nah, itu yang kita edit ya, itu bentuk typeface-nya ya. Tapi ketika kita menginstall di Illustrator itu font ya. Oke, font itu punya 3 format ya, format PostScript atau Type 1 atau kemudian TrueType, dan yang terbaru OpenType. Ini saya rasa kita hanya perlu tahu aja tanpa kita perlu tahu lebih lanjut, karena ini juga ini rumit. Saya juga belum belajar sampai ke sana, kecuali saya sudah pegang beberapa lama sehingga saya punya bekal pengetahuan yang banyak ya, karena ya itu tadi semester ini saya ada beberapa mata kuliah yang baru saya pegang. Oke, ini ada contoh bagus dari font ya. Ini font namanya Add Interlock ya. Ini jenisnya formatnya adalah OpenType font ya. Tadi ada 3, TrueType, tadi PostScript sama OpenType. Ini yang OpenType. OpenType format itu ternyata dia punya ini ya. Dia punya fitur itu built-in intelligence.
Coba kita lihat ya, built-in intelligence-nya itu dia bisa berpikir seolah-olah things like a designer ya. Dia punya artificial intelligence. Ini contohnya. The top showing is set with contextual alternates turn off ya. Contextual alternate-nya dimatikan. Tulisannya seperti ini. Ketika fitur ini dinyalakan ya, turn on below, coba kita lihat. Nah, ya, ini yang off, ini yang on. Tiap hurufnya itu ternyata berbeda. Ya, kalau huruf A biasa seperti ini, kalau digabung dengan N seperti ini, ya. Kalau digabung dengan I seperti ini, tapi kalau di off itu seperti ini, tidak saling merangkai ya. Ligatur saling berkait apa saling apa sih? Iya, berkait satu sama lain ya, ligatur. Ini yang dinamakan dia punya built-in intelligence. Dia berpikir seolah-olah seperti desainer. Ini bedanya font ya. Kalau typeface apakah bisa? Tidak bisa. Typeface itu hanya yang kita lihat seperti ini, hurufnya seperti ini. O, A, N ya, seperti itu. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan ketika dia harus di on kan atau di off kan, itu dia tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan seperti itu. Ini bedanya typeface dengan font ya. Ya, saya rasa itu ya teman-teman. Oh ini yang belum kita ulas ini. Nah, ini saya ambil dari buku apa lupa juga saya ya. Ini untuk memperjelas saja bahwasanya kita sering sekali mendengar istilah yang hampir mirip atau related ya, antara tipografi misalkan dengan handwriting, dengan lettering ya, dengan graffiti. Ternyata tipografi itu bukan handwriting, tipografi bukan tulisan tangan, berbeda. Tipografi juga bukan tentang lettering. Nah, ini yang kita ulas tadi di awal. Tipografi itu juga bukan soal memahat huruf ke batu atau ke kayu menggunakan tangan ya. Tadi kita lihat itu ada di awal contoh tentang lettering yang dipahat di batu. Itu ternyata tipografi tidak mempelajari itu ya. Atau mungkin lettering, nulis indah ya, yang sekarang lagi tren itu lettering. Ternyata tipografi tidak mengulas itu ya. Kemudian tipografi juga bukan sign writing atau kita kenal sebagai keber warung, kebernya warung ya, yang tadi apa tadi lalapan Lamongan itu yang digambar pakai seniman ya. Itu bukan tipografi ya, ataupun pelang nama yang tadi sudah saya jelaskan di cat ya, ataupun teman-teman punya yang cowok itu ke potong rambut Madura, itu kan kiosnya kan kaca depannya itu kan biasanya ditulis setengah lingkaran ya, apa misalkan potong rambut Madura. Nah, itu bukan tipografi ya, itu sign writing ya. Kemudian yang jelas juga tipografi itu bukan soal graffiti. Nah, tipografi juga bukan tentang membuat huruf dari karet gelang ya. Tadi ada ya, mungkin kita akan pernah melihat karya seni ya, yang dia membuat huruf dari karet gelang, kemudian dari buah atau apa itu ya, buah disusun atau buah dipotong-potong kemudian jadi huruf. Itu bukan tipografi ya. Itu nggak tahu, saya belum belajar tentang itu, tapi yang jelas itu bukan tipografi ya. Tapi ya, however, that the letter form produced by this other means cannot be made into type, which is turn could then become typography. Tapi ada juga ya yang kita lihat di sini, ini ternyata bisa jadi tipografi ya, kalau dia diproses lebih lanjut sampai jadi font misalkan. Nah, itu termasuk tipografi ya. Nah, jadi ini penjelas saja ya, bahwa tipografi itu tidak
berupa membuat huruf yang unik dan sangat personal atau individual each time, ya, setiap kali menggunakan tangan atau alatnya apa, mousepad atau apa, bukan. Jadi dia terukur, standar, konsisten. Nah, itu kata kuncinya dari tipografi, ya. Nah, ya, ini contoh dari tipografi. Ya, coba kita lihat aja. Ini adalah nama font, namanya Clearview Highway, ya, Clearview. Jadi di Amerika itu dia rambu lalu lintasnya dibuat oleh desainer font, ya, dan kemudian nama fontnya itu adalah Clearview. Ini tugasnya desainernya itu membuat huruf yang jelas dibaca ketika kecepatan tinggi. Selain itu, huruf ini juga dibuat, ya, agar dia mana ada keterangannya enggak ini? Nah, ini. Ya, ini Clearview. Coba kita lihat. Ya, yang atas itu Clearview. Ini bisa kita saksikan bahwa ternyata antara dua jenis huruf ini, ya, antara dua jenis font ini, yang Clearview itu punya keterbacaan yang lebih mudah, ya. Nah, Clearview itu adalah typeface, ya, typeface yang dibuat khusus untuk rambu lalu lintas di Amerika, dan dia ini mempertimbangkan readability, tingkat keterbacaan huruf, yang without having to make the existing signs bigger. Tidak perlu membuat sign yang berukuran besar, ya. Karena apa? Ketika rambu lalu lintas itu dibuat ukurannya besar, dia akan ongkos produksinya lebih mahal. Selain itu juga akan polusi visual. Karena apa? Ruwet. Nah, ya, ini yang keren banget, ya. Kalau negara sudah maju itu seperti itu, dia mempertimbangkan segala hal dengan sangat detail sekali, ya. Dan ini mungkin belum kita temui di Indonesia, karena di Indonesia seringkali jenis hurufnya berbeda-beda antara rambu lalu lintas itu, ya. Ini perlu kita apresiasi, ya. Nah, ini juga, ini yang tadi, ya, Clearview juga ini. Nah, ini dia diterapkan ke rambu lalu lintas, ya. Baik, itu tadi tentang deskripsi mata kuliah, kemudian tentang sebenarnya tipografi itu apa dan bedanya dengan hal-hal yang sering kita dengar apa, kemudian juga typeface, font itu apa. Saya pikir di pertemuan awal kita itu bisa jadi bekal, ya, untuk kita bisa mempelajari tipografi di pertemuan yang berikutnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selalu jaga kesehatan, ingat 3M, ya. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu waspada. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.